Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema kondisi si dia tanpaku saat ini. Nah, kira-kira kondisi si dia tanpamu saat ini seperti apa? Si dia yang kalian fokuskan, kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Alright, kita langsung ke sevelan kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada sevelan kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke, kondisi si dia tanpamu saat ini. Oke, sepertinya saya langsung disuruh menyampaikan ya, saya ikutin energi yang ada. Kondisi si dia tanpaku saat ini. Ada rasa kangen, ya. Kangen, keinginan untuk bisa ada kebersamaan lagi dengan kalian, ya, karena keluar Four of Cups. Ada keinginan dari si dia ini yang kalian fokuskan, yang saat ini rata-rata kalian yang menemukan video kakak ini adalah kalian yang koneksinya sedang tidak stabil ya, yang pastinya putus komunikasi atau hubungan terjeda. Jadi saya merasakan di sini energi si dia ketika kamu menemukan video ini, kamu menarik energinya mereka ke dalam readingan ini, seperti saya disuruh menyampaikan kepada kalian bahwa situasinya dia, kondisi ya, perasaan terdalamnya dia, mereka ini merindukan kebersamaan denganmu ya, merindukan bagaimana ketika itu bersamamu banyak sekali suka duka yang pernah dia alami ketika kalian terjadi komunikasi baik. Nah saat ini ketika tidak ada komunikasi denganmu, dia memutuskan menghindar darimu, apapun ini ya situasi antara kamu sama dia, ketika terjadi ketika terjadi putus komunikasi, si dia ini lebih banyak melamun ya. Jadi saya merasakan di sini dia seperti kayak dia bingung, tidak tahu harus berbuat apa lagi ya. Sering menyendiri ya. Yang biasa mungkin dia suka kegerombolan dengan teman-temannya, atau dia suka mungkin sibuk untuk melakukan aktivitas rutinnya. Dia ini lebih mengurangi itu semua ya. Menjadi seorang yang pendiam. Seperti kayak dia menyesali banyak sekali apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya, jadi dia merasa gagal. Ya, saya menangkap di sini energi si dia ini sepertinya kayaknya kondisi
pikiran sama perasaan si dia ini yang kamu tarik energinya ke sini tuh dalam situasi yang sepertinya kayak ada beban, ya. Nah di sini dia mencoba untuk kuat, ya, mencoba untuk menjadi sosok yang tidak cengeng, sosok yang tidak rapuh, ya. Dia sadar ketika dia bersamamu banyak sekali kebebasan yang dia lakukan, ya. Jadi seolah-olah kayak ketika itu tidak memperdulikan keberadaanmu. Kamu yang selalu mendoakan dia, kamu yang selalu memberikan support buat dia, kamu yang selalu membantu dia. Sekarang dia tidak mendapatkan itu dari siapapun, ya. Sekalipun dia bertemu dengan orang baru. Jadi dia merasa hampa saat ini yang saya tangkap, ya. Jadi kayak setelah tidak bersamamu itu banyak sekali penyesalan yang dia rasakan, ya. Yang dimana ketika memutuskan untuk pergi darimu itu sebenarnya dia mengatakan, saya disuruh menyampaikan kepada kalian, bukan keinginan dari dirinya, ya, dari hatinya, tetapi karena egonya, ya, karena keinginan dan ambisi yang ketika itu sangat kuat meminta dirinya harus meninggalkan koneksi dari kalian. Saya merasakan di sini ada keinginan dari si dia ini, ya, berharap bisa terhubung lagi dengan kalian, ya. Saya disuruh menyampaikan harapan saya suatu saat aku bisa bertemu lagi dengan dia, ya, dengan kalian. Berharap lagi saya bisa komunikasi baik lagi dengan kalian. Karena kalau yang saya tangkap energinya dia saat ini, ada sebagian mereka ini yang dalam situasi yang terpuruk, yang dimana dia sudah tidak ada kekuatan lagi untuk bangkit menjadi seseorang yang seperti dulu, ya, yang ngerasa dia ketika masih terkoneksi dengan kalian, dia merasa berjaya, merasa paling ganteng, paling cantik, paling sukses, ya, ketika itu. Karena keluar the Bull sama King of Wands. Jadi kalau yang saya rasakan energi mereka saat ini dalam situasi yang memang tuh dia mencoba untuk menjadi sosok yang dulu tetapi tidak mampu, ya. Jadi kayak seperti mendapatkan teguran dari Sang Semesta, ya. Tuh. Saat ini mereka ini sudah tidak bisa sombong lagi seperti dulu, ya. Ternyata kesuksesan yang dia dapatkan, ketenangan, kestabilan hidupnya yang dia dapatkan, ternyata arahnya ke kamu, ya. Jadi Sang Semesta mengingatkan dia lagi tentang kamu karena banyak sekali pundi-pundi kesuksesan itu ternyata ketika dia masih terkoneksi baik dengan kalian. Nah, setelah dia tidak komunikasi dengan kalian, memutuskan pergi dari kalian, banyak sekali kegagalan. Tuh, ini kartunya keluar, ya. Jadi, banyak sekali kegagalan yang dia dapatkan dalam hidupnya. Yang tidak dia dapatkan, ya, maksudnya. Kayak contoh, dia dekat dengan beberapa lawan jenis lain, dia juga gagal, ya. Atau dia mungkin dalam menjalankan rutinitas hari-harinya pekerjaannya, dia juga tidak semangat seperti dulu, atau usahanya apapun itu, karena ini kartu keluar Nine of Wands, ya. Jadi ternyata dengan kamulah, makanya ini kamu masih dipegang, ya. Ternyata dengan orang lamalah kamu bisa menjadi seseorang yang bisa menemukan banyak sekali kestabilan, ya. Jadi Sang Semesta sepertinya kayaknya diarahkan lagi untuk menujumu, untuk terkoneksi lagi dengan kalian, supaya si dia ini mendapatkan kestabilan dalam hidupnya. Yang pastinya kestabilan kembali, ya. Ketika masih bersamamu kan banyak sekali kesuksesan yang
dia raih ya, dari segi pekerjaan, dari ketenangan batin ya, dan kamu bisa membantu itu semua. Kalian bisa memberikan support atau vitamin, kamu ibarat vitamin buat dia ya, jadi semangat kerjanya juga lebih stabil ya. Jadi saya merasakan di sini kondisi si dia tanpamu saat ini banyak kegagalan, simpelnya di situ ya. Kegagalan dia dekat dengan lawan jenis lain ya, dia malah energinya dimanfaatkan. Jadi sekarang dia diarahkan menujumu, diingatkan lagi si dia tentangmu, karena memang hanya kamu yang kalianlah yang bisa memberikan kestabilan dalam hidupnya, apapun itu ya. Karena ketika masih bersamamu, perhatian-perhatian kecil yang kamu berikan, sapaan-sapaan yang setiap pagi dan malam yang selalu bisa jadi seharian tuh 3-4 kali kamu harus memberikan nasihat atau perhatian, itu buat ketika itu memang dia tidak terlalu tidak ibaratnya dia tidak terlalu menanggapi ya, atau mengabaikan. Ketika itu dia perhatian kamu tuh seolah kayak mengganggu gitu ya. Ini energinya malu kayaknya kalau saya mau menyampaikan itu, padahal dia ingin saya disuruh menyampaikan kepada kalian, aku tidak seperti itu kok gitu ya. Karena apa? Karena di situasinya dia saat ini memang down ya, memang situasinya yang benar-benar butuh bantuan di sini kalau yang saya tangkap ya. Dia sudah tidak ada daya di sini. Jadi kayak dalam situasi yang dimana dia ini harus kembali lagi sama kamu. Ini dengan kartu ini ya, ini berat ini. Sepertinya kayaknya dia gengsi ya. Saya mau satukan ke kamu tuh kayaknya, mau tak arahkan ke kamu kayaknya gengsi. Padahal Sang Semesta mengatakan memang harus menuju ke kamu, kembali ke kamu gitu ya. Jadi mereka ini gengsi. Padahal udah nggak bisa tidur tuh kan, kartunya keluar. Si dia ini sudah nggak bisa istirahat tenang. Jadi setiap malamnya hampir terbangun ya. Tuh, kebingungan nih, situasinya udah sangat tidak baik ya. Dalam arti udah banyak sekali ujian ya, cobaan dalam hidupnya ini setelah tidak terkoneksi dengan kalian ini, tanpa kalian. Sudah ada di situasi yang sangat ini udah nggak bisa istirahat tenang, pikirannya juga ruwet, dia nggak tahu harus berbuat apa lagi ya. Dan ketika dia diingatkan tentang kamu ya, untuk terkoneksi dengan kamu, energinya masih gengsi ya. Makanya ini saya arahkan ke kamu kan seolah-olah kayak gengsi, nggak mau, ngapain saya harus ke sana lagi, saya juga bisa masih bisa menyelesaikan masalahku sendiri dan gitu ya, masih gengsi. Ini kan jadinya dia jadi menjadi seorang yang amarah ya, jadi yang menjadi orang yang sensitif. Padahal dia ketika masih bersamamu dia menjadi orang yang ramah, yang bisa senyum dengan semua orang ya, bahkan dengan lawan jenis lain ya. Ini menjadi orang yang egonya jadi besar. Tuh, dia kan diarahkan lagi ke kamu. Kamu harus kembali ke sana supaya kamu ada kestabilan dalam hidupmu ya. Karena dengan memberikan penawaran komunikasi baik dengan orang lamamu ya, dengan istrimu, suamimu ya, siapapun apapun situasi kalian saat ini ya, sesuaikan saja. Tetapi ini bisa vice versa ya, jadi enggak harus dia yang energinya lebih banyak, sesuaikan saja. Dan di sini ketika kalian menemukan video ini juga memang kan kamu kepengen tahu ya, energi seseorang yang saat ini meninggalkan koneksi ini. Dan saya merasakan di sini dia diarahkan lagi kuat menujumu, hanya kamu yang bisa memberikan bantuan apapun itu ya. Di sini ada Page of Pentacles. Ini kartu yang menandakan bahwa kalau kamu bisa memberikan penawaran orang lamamu, maka apa yang menjadi harapanmu dalam hidupmu? Kestabilan emosi, ketenangan batinmu ya, kestabilan hidupmu, semangat kerjamu dari dia orang lamamu. Jadi orang lama kamu itu ibarat energimu, nah gitu ya. Ini karena keluar kartu ini, ya ini dua kartu ini energinya besar. Sebenarnya yang lain gak usah saya sampaikan, ini aja sudah cukup sebenarnya ya. Jadi kalau sampai dia mengabaikan ini, ya, jadi kondisi si dia tanpamu ini kalau sampai mengabaikan ini, mereka ini bakal
akan ada di zona yang dimana ada di sini, ya. Dia akan selalu ada dalam kesulitan, ya. Tuh, disuruh arah ke kamu, ya. Kata Sang Semesta mengingatkan sedia, kamu harus ke sana, ya, ke orang lamamu. Hanya orang lamamu yang bisa memberikan kestabilan hidupmu dari apapun itu, ya. Kalau kamu masih bangkang, ya, masih menolak, kamu akan ada di zona sini dan kamu akan tetap mau merasa kamu bisa mendekati siapapun, kamu tetap tidak akan mendapatkan kenyamanan karena mereka tidak bisa memberikan bantuan apapun, katanya, ya. Jadi ketika dia menolak, diingatkan ke kalian menolak, dia masih bersikeras dengan saya masih bisa kok dengan yang lain, contoh gitu, ya. Ini dia tidak akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, ya, bantuan apapun itu. Makanya diarahkan, ayo ke sana saja, ya, ke orang lama kamu, kembali rujuk lagi, ya, bersatu lagi. Tuh, ini kartunya keluar. Kalau kamu menolak apa yang saya sudah ingatkan ini kepadamu untuk kembali ke orang lamamu, ya, kamu akan ada di sini, katanya, ya. Jadi saya merasakan energi mereka ini sepertinya nantinya kalau dia sudah berdamai dengan perasaannya, ya, si dia yang kamu pikirkan ini, dia akan datang ke kamu, ya. Ini 2 kartu keluar. Jadi kalau kalian yang menemukan video ini, coba kamu rasakan energi si dia, ya, si dia tanpa kalian, ya. Jadi apa yang kamu rasakan? Apakah kamu ada khawatir, ya, kamu kasihan, ya, walaupun kamu mungkin sebagian sudah tidak berharap, ya. Jadi apakah kamu juga sebagian mungkin kamu tiba-tiba kepikiran dia terus, ya? Kenapa tiba-tiba kepikiran dia terus? Karena memang kamu merasakan bagaimana situasi si dia saat ini, ya, dalam keterpurukan, ketidaknyamanan, ketidakstabilan. Makanya kenapa energinya diarahkan kepada kalian? Karena kalian yang bisa memberikan bantuan tersebut. Dia tidak akan bisa mendapatkan bantuan apapun, kestabilan hidupnya itu dari orang lain, ya. Jadi di sini kalau kalian memang masih berharap, tarik energinya, ya. Tapi kalau sudah tidak berharap, ya, maafkan segala kesalahannya, biar dia selesai menjalani karma buruknya, ya. Jangan dendam. Karena kalau yang saya tangkap di sini, energimu juga memang hati-hati sekali untuk menerima mereka kembali, ya. Karena kamu tahu kamu sudah disakiti. Tetapi di sini kalau yang saya tangkap dari energimu juga memang sebagian kalian, ya, nggak semua, masih berharap untuk dia datang lagi, untuk dia memberikan sapaan lagi, setidaknya untuk meminta maaf, kurang lebih gitu, ya. Jadi di sini kalau boleh saran buat kalian, ya, memang kamu sakit hati sekali itu, tapi energi dia akan terus diarahkan ke kamu karena hanya kamu yang bisa memberikan bantuan. Tuh, ya. Nih, the bottom of the deck-nya, lihat, ya. Tuh. Memang kamu sakit hati, ya. Dan ini dia tetap akan diarahkan ke kamu. Apapun dia mau mencoba untuk menolak, tetap akan diingatkan tentang kamu terus gitu, ya. Karena hanya kamu, nah gitu, ya. Hanya dia yang bisa nolongin kamu, hanya dia yang bisa memberikan kestabilan dalam hidupmu. Jadi Sang Semesta itu membuat dia sampai nggak bisa tidur. Hanya untuk kepikirannya tuh tentang kamu. Ini energinya keluar. Karena dia tahu deh ketika meninggalkanmu tuh ternyata banyak kesakitan yang dia alami. Banyak sekali kegagalan, ya. Apapun yang diperjuangkan, ya, mau ambisi pekerjaannya, mau demi pilihannya, apapun itu, ya. Karena Sang Semesta mengatakan bahwa ketenanganmu tuh sama si dia. Ya, ini kan kamu dipegang, ya. Nah, air yang tenang ini energimu. Yang bisa memberikan ketenangan dia, ya, hanya kalian. Tuh, Sang Semesta kan gak tinggal diam dari koneksi ini. Dan memang hanya kamu. Tuh kan, ini kartunya nyambung semua, ya. Hanya kalianlah yang bisa memberikan bantuan kestabilan dalam hidup mereka. Tuh, ya, kesuksesan dia akan dapatkan ketika dia bisa kembali kepada kalian lagi, ya. Jadi kondisi si dia tanpa kalian, situasinya ini, di situasi 2 kartu ini. Dan dia harus mengikuti apa yang saat ini dia rasakan, ya. Intuisi yang dia terkuat untuk bagaimana caranya menuruti sekarang apa yang dia pikirkan tentang kamu. Ya, dia kan diingatkan kuat tentang kamu. Jadi intuisinya itu sudah mulai semakin kuat menujumu. Maka ini akan terjadi komunikasi.
Tetapi tergantung energimu, kalau menolak ya bisa jadi ini tidak terjadi komunikasi. Ini tinggal menunggu energimu ya. Energimu stabil, bisa memaafkan segala kesalahannya, maka dia secepatnya akan datang kepada kalian. Ya, karena sebagian kalian juga memang masih berharap untuk sebuah penyatuan ya, walaupun sudah disakiti. Ya. Sebagian kalian memang masih juga kesel ya, kamu jengkel, kamu sudah dikhianati, sudah contoh gitu ya. Tapi maafkan saja, biar dia menyelesaikan karma buruknya, biar dia menjadi orang yang sadar akan kejahatannya ya, maksudnya ya kalau dia tukang bohong ya biar nggak jadi tukang bohong lagi gitu ya, apapun itu ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Oke, kurasa cukup dari kartu tarotnya. Jadi kondisi si dia tanpaku saat ini kondisinya dalam situasi keterpurukan, simple dari apa yang saya sampaikan ini ya, dalam situasi terpuruk ya. Dan bantuannya supaya dia tidak seperti ini, supaya kembali stabil, hanya diarahkan ke kamu. Kalau sampai dia menolak, ya dia akan di sini, ya. Karena yang bisa memberikan semua apapun ketenangan batinnya apa, itu semua dari kalian. Oke, kurasa cukup dari kartu tarotnya. Kalau kalian kepingin tahu detail apa yang saya sampaikan ini, kalian bisa personal reading ya. Karena ini general reading, jadi saya menarik dari 10 orang, lebih dari 10 orang. Jadi belum tentu resonate untuk kalian. Oke, ini kakak kasih Roman Changelnya, pesannya apa? Wow, langsung dikasih 3. Oke. Tuh kan, bicara dari hati, diizinkan untuk kalian berdua ini bicara dari hati ke hati ya. Jadi kalau sampai ini kalian komunikasi baik lagi ya, ini akan ada kebahagiaan ya. Dia akan menyadari kesalahannya dan dia akan berjanji menjadi orang yang baik lagi. Ini bisa rujuk kembali, bisa dia yang kalian belum menikah juga dia datang untuk menawarkan sebuah keseriusan ya, pernikahan, pertunangan, apapun itu ya, yang pastinya penyatuan, dan memang sebentar lagi. Jadi kalau sampai dia menolak ini ya, apa yang sang semesta sudah arahkan ke kamu, maka dia akan ada di zona kesakitan, keterpurukan, kurang lebih gitu ya sayang ya. Oke, kurasa cukup dari kartu tarot Samandha Roman Changelnya. Jadi kondisi si dia tanpaku saat ini kondisinya sedang terpuruk ya, jadi butuh pertolongan dari kalian ya. Oke, ini dari kartu tarotnya Samandha Roman Changel cukup, kakak kasih zodiak. Oke, di sini ada Aquarius, Capricorn, Virgo, Scorpio, Aries, Pisces, Sagittarius kuat, Taurus, Cancer, Leo lumayan, Libra, Gemini sedikit ya, hanya energi, nggak masalah ya. Ini kakak kasih inisial nama. Ini inisial nama bisa nama kamu, bisa nama dia, dan bisa jadi tidak masalah ya. N, K, F, T, A, L, M, B, W, R, satu lagi ya, H ya. Kurasa cukup ya readingannya, semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye-bye.